GP Kids, ketemu lagi di ibadah online hari ini. Siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan ya teman-teman. God bless you all. Bye. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. dan sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom anak-anak.
anak-anak GP Kids, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kebaktian Sekolah Minggu Online GP Kids. Yuk anak-anak, siapkan hati dan juga Alkitabnya, sebab sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Semua anak-anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, nggak terasa ya anak-anak, bulan ini kita masuk di bulan Desember, yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Wah, senang sekali kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak, kabar sukacita Natal ini sudah disampaikan atau dinubuatkan oleh para nabi sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nah, salah satunya nabi ini berkata demikian. Nih, siapa yang ingat ya? Nabi ini berkata bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan ia disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapa kira-kira nama nabi ini? Ya, daripada nunggu lama-lama, yuk kita mau dengarkan dulu deh cerita firman Tuhan hari ini dan juga baca ayat firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah Nabi Yesaya. Ia adalah nabi yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus Sang Mesias. Nabi artinya ia mendengar pesan dari Tuhan dan menyampaikan kepada umat Tuhan. Tuhan memiliki banyak pesan yang harus disampaikan. Oleh karena itu, Tuhan memberi Nabi Yesaya sebuah nubuat. Nubuat adalah ketika Tuhan berjanji dan janji itu akan tergenapi di masa yang akan datang. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Yesaya menyampaikan nubuatan itu kepada bangsa Israel. Ia menceritakan betapa mulia dan kuasanya Tuhan, betapa indah dan ajaibnya Tuhan, dan betapa besar kasihnya untuk kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan kuasa pada yang tak berdaya. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan nubuatan dari Tuhan yang paling menakjubkan adalah ketika Tuhan berkata akan memberikan seorang manusia yang tidak berdosa untuk dunia ini. Manusia yang akan menebus kita dari hukuman-hukuman dosa. Dia akan membawa kabar baik kepada orang yang sengsara dan membawa keadilan di kerajaan yang baru, di mana tidak akan ada penderitaan, sakit, atau kesedihan. Yesaya berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan ia disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tapi bagaimana juru selamat ini akan datang? Orang-orang berpikir dia akan datang sebagai raja berkuasa yang akan memerintah semua orang dari tahtanya yang perkasa. Tetapi Yesaya berkata bahwa juru selamat ini akan berasal dari keturunan Raja Daud dan ia akan lahir sebagai seorang bayi dari wilayah Galilea. Ia akan melayani banyak orang selama hidupnya, tapi kemudian ia ditolak, dipukuli, bahkan dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Yesaya berkata dia akan ditusuk karena dosa-dosa kita. Dia disalibkan karena kita sudah berbuat yang jahat. Dia menanggung hukuman atas dosa kita, tetapi dia memulihkan kita semua. Lalu Yesaya berkata lagi bahwa juru selamat akan mati, tetapi ia akan bangkit dan hidup kembali. Maka umat Allah menunggu janji Tuhan, menunggu dan terus menunggu. Sampai 700 tahun kemudian mereka melihat janji Tuhan digenapi, yaitu Mesias Juru Selamat telah datang. Lalu lahirlah Yesus. Semua yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sungguh
sungguh terjadi. Yesus lahir sebagai seorang bayi, dia orang Galilea, dia keturunan Raja Daud, dia melayani banyak orang sepanjang hidupnya, dia dipukuli dan dibunuh meski ia sama sekali tidak berdosa. Lalu dia mati, kemudian bangkit dan hidup kembali. Ya anak-anak, itulah tadi Nabi Yesaya yang menubuatkan atau menyampaikan pesan dari Tuhan akan kelahiran atau kedatangan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Mesias atau Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semua yang dikatakan oleh Nabi Yesaya betul-betul terjadi. Sebab itu adalah janji Tuhan untuk kita semua manusia yang berdosa. Dan percayalah, meskipun mereka harus menunggu ratusan tahun lamanya, tetapi ingat, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya untuk kita. Asalkan setiap manusia mau percaya kepada janji Tuhan. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Natal. Biarlah kita juga mau menyiapkan hati kita dengan penuh iman percaya, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Juru Selamat kita satu-satunya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Dan biarlah kita juga menyambut Hari Raya Natal ini dengan penuh sukacita. Sebab apa itu Natal? Natal itu hanyalah tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya anak-anak, selesai mengikuti kebaktian sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan itu bisa kalian masukkan dalam sebuah amplop seperti ini. Lalu di luar amplop tersebut bisa kalian berikan tulisan persembahan GP Kids ya. Dan nantinya setiap persembahan yang kalian masukkan setiap minggu di dalam amplop seperti ini bisa kalian titipkan kepada papa dan mama untuk dibawa setiap akhir bulan atau di minggu terakhir ke gereja. Atau anak-anak juga bisa memberikan persembahan melalui rekening berikut ini. Oh ya anak-anak, untuk menyambut Hari Raya Natal yang penuh sukacita, Komisi Anak GP Kids mengadakan lomba kostum Natal. Wow, senang sekali ya anak-anak. Nah, lomba kostum Natal ini bisa menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia di rumah kalian masing-masing. Seperti berikut ini contohnya. Nah, nanti kostum Natal ini bisa kalian gunakan untuk kalian menyanyikan pujian dari pulau dan benua ya. Nah, jadi anak-anak ketika kalian menyanyikan video kolase yaitu pujian dari pulau dan benua, kalian sambil menggunakan kostum Natal kalian masing-masing. Nah, nanti video kolase kalian atau video pujian nanti kalian kumpulkan paling lambat tanggal 12 Desember yaitu minggu depan. Kawan ditunggu ya video kalian dan semangat mengikuti lomba kostum Natal. Yang terbaik tentunya akan mendapatkan hadiah. Wah, luar biasa. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Juru Selamat yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur dan kami mau percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau menyambut Hari Raya Natal ini dengan penuh sukacita. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan anak-anak GP Kids beserta seluruh keluarganya, biarlah dimanapun mereka berada, tangan Tuhan tetap memelihara dan memberkati mereka. Bapa, kami juga menyerahkan untuk persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah hidup kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Ya anak-anak, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.